Sahabat Ragam, berjumpa lagi. Kali ini saya akan memasak yaitu gulai santan kuning, tahu dan telur. Tentunya bahan yang akan saya gunakan di sini tahu dan telur. Untuk telurnya ini udah saya cuci ya dari kotorannya gitu. Selanjutnya ini untuk bahannya yang kita gunakan yaitu tahu. Ini tahunya yang kemasan seperti ini. Udah ada isinya 10. Ini akan saya keluarkan ya dari plastiknya dan tetap akan saya cuci dulu. Walaupun ini ada airnya, tetap kita akan cuci. Baik. Nah, sahabat ragam, ini untuk tahunya sudah saya keluarkan ya dan sudah saya cuci bersih. Selanjutnya, ini untuk tahunya saya potong menjadi dua bagian, bentuknya jadi segitiga gitu. Baik, kalau kamu ingin potongnya tetap potong memanjang, silahkan. Di sini saya potong segitiga biar lebih menarik gitu. Baik. Nah, sahabat ragam, ini untuk tahunya udah saya potong-potong menjadi dua bagian ya. Oh, ini ada satu lagi yang belum dipotong ya. Satu, dua, sorry. Kita potong. Di sini saya sengaja nggak pakai talenan karena hanya beberapa saja, simpel juga kita potongnya gitu. Untuk tahunya jenis apa saja bisa ya. Baik, sekarang udah saya potong tahunya. Lalu ini untuk telurnya, telur ayam, kita rebus terlebih dahulu. Baik, sahabat ragam, ini untuk telur ayamnya kita rebus ya. Tentunya kita rebus matang. Baik, sahabat ragam, nah ini untuk telur ayam yang sudah kita rebus dan sudah saya pisahkan dari cangkangnya atau kulitnya. Oke, ini kita akan sisihkan terlebih dahulu untuk telur yang udah dikupas kulitnya. Begitu juga dengan tahunya. Saya akan siapkan bahan bumbu apa saja untuk membuat masakan ini enak, nikmat, sedap. Ini dia bahan bumbunya. Sahabat ragam, di sini untuk bahan bumbu yang kita gunakan, saya menggunakan 6 siung bawang merah. Lalu di sini saya menggunakan 2 siung bawang putih. Selanjutnya di sini kita gunakan yaitu cabai merah. Ini untuk cabai merahnya hanya 50 gram. Kalau kamu ingin 100 gram silahkan. Nah, untuk masakan ini saya suka pedas jadi tambahkan cabai rawit. Ini cabai rawitnya saya gunakan 15 buah saja. Bagi kamu mungkin ingin lebih pedas lagi bisa ditambah lagi untuk cabai rawitnya. Sebaliknya kalau tidak suka terlalu pedas, kamu skip aja untuk cabai rawitnya ya. Nah, pada masakan ini kita akan menggunakan sedikit jahe. Jahenya sedikit aja. Lalu ini kunyit yang tua. Kurang lebih 2 cm. Selanjutnya di sini kita gunakan lengkuas muda. Nah, pada masakan ini saya menggunakan 1 batang serai. Lalu ini daun kunyit. Ini daun kunyitnya 1 lembar aja kita ikat simpul. Dan saya juga menggunakan 2 lembar daun salam. Lalu di sini saya menggunakan 2 lembar daun jeruk. Nah, sahabat ragam, bahan ini kita akan haluskan. Di sini saya akan memblendernya saja, yaitu bawang merah, bawang putih, sedikit jahe, lalu kunyit. Nah, cabai merah dan cabai rawit itu yang kita haluskan. Baik, akan saya haluskan ya. Untuk lengkuas dan serai kita geprek saja. Oke. Nah, sahabat ragam, ini untuk bahan bumbu yang sudah saya haluskan. Ini menggunakan blender ya. Selanjutnya ini untuk serai dan lengkuas udah saya geprek. Pada masakan ini, karena kita masak gulai, tentunya kita gunakan santan kelapa. Ini santan kelapa kental, saya membeli sebanyak 1 kilo. Selanjutnya pada masakan ini kita menggunakan bumbu kaldu rasa daging ayam. Nah, untuk kaldunya ini sudah memiliki rasa asin, tapi saya akan perkuat lagi menggunakan garam halus. Selanjutnya di sini saya menggunakan itu gula pasir.
Baik, sekarang saya akan memasak masakan ini. Enak, nikmat, sedap. Ikuti saya. Sahabat ragam, di sini kita panaskan minyak sayur ya. Oke. Nah, ini kita tunggu minyak sayurnya panas. Nah, ini untuk minyak sayurnya udah panas. Selanjutnya kita masukkan bahan bumbu yang kita blender tadi. Oke. Selanjutnya kita masukkan lengkuas yang digeprek, serai yang digeprek, ini daun jeruk, daun salam, lalu kunyit yang kita ikat simpul, daun kunyit yang diikat simpul. Nah, ini kita tumis hingga bahan bumbunya matang ya, tentunya. Oke. Baik sahabat ragam, nah ini untuk bahan bumbunya udah matang gitu ya. Oke. Selanjutnya di sini kita masukkan yaitu tahu dan telur. Nah, ini selanjutnya di sini kita tambahkan air. Untuk airnya saya menambahkan sebanyak 800 ml sahabat ragam. Lalu di sini saya akan tambahkan yaitu bumbu kaldu rasa daging ayam. Oke. Nah, ini bumbu kaldu rasa daging ayam yang udah saya siapkan 1 sendok makan. Selanjutnya di sini saya tambahkan yaitu garam halus 1 sendok makan. Lalu gula pasir ini setengah sendok makan. Nah, nanti tetap kita cicip rasa ya kalau masih membutuhkan garam. Baik sahabat ragam, nah setelah kita campurkan bahan bumbu kaldu rasa daging ayam, garam halus, dan gula pasir. Nah, ini kita masak hingga airnya menyusut ya, mendidih lalu menyusut agar bumbunya meresap gitu. Oke, ini kita tunggu hingga airnya menyusut. Sahabat ragam, nah ini untuk airnya udah menyusut ya. Baik, dan bumbunya juga udah meresap. Selanjutnya di sini kita masukkan ini santan kental. Oke, di sini kita tambahkan. Nah, sahabat ragam, ini setelah santan kentalnya kita masukkan, lalu kita masak hingga santannya mendidih kembali dan agak menyusut ya. Kita buat kental gitu. Ini tetap diaduk-aduk seperti ini agar santannya tidak pecah. Kalau santannya pecah nanti rasanya tuh nggak nikmat. Oke, jangan males untuk aduk-aduk ya. Kita aduk-aduk selalu seperti ini. Oke sahabat ragam, nah ini untuk airnya udah menyusut ya dan santannya juga udah kental. Ini saya matikan segera kompornya. Nah, ini santannya nggak pecah kan, enak banget nih. Udah kental seperti ini. Sekarang saya akan cicip rasa. Biasanya nih udah pas untuk rasanya, tidak ada salahnya saya akan cicip. Untuk rasanya, enak, nikmat, sedap beneran. Nah, sekarang saya akan letakkan di piring saji ya, di wadah tempat sajinya gitu. Nah, lihat nih, untuk santannya kental banget. Ini sengaja saya buat kental seperti ini. Wow. Baik, sekarang saya akan letakkan di tempat piring saji. Nah, ini siap saya akan letakkan di tempat wadah piring saji. Sahabat ragam dimanapun berada, cara memasak gulai santan kuning, tahu dan telur sudah saya perlihatkan dari awal hingga selesai. Ini rasanya enak, nikmat, sedap. Baiklah sahabat ragam dimanapun berada, selamat mencoba.